Perkenalkan, nama saya Naufal Hidayah dengan NIM 1800479. Baik kawan-kawan, selanjutnya di sini kita akan memberikan sebuah peta konsep terlebih dahulu. Di sini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai apa itu politik aliran, lalu yang kedua ada berapa macam politik aliran di Indonesia, lalu yang ketiga seperti apa ciri-ciri politik aliran, serta yang keempat seberapa besar pengaruh politik aliran terhadap integrasi masyarakat Indonesia, serta yang terakhir atau yang kelima ialah apakah politik aliran adalah wacana yang awalnya merujuk pada penelitian Clifford Geertz untuk menggambarkan dinamika religiositas masyarakat Jawa yang terbagi menjadi santri terbagi menjadi dua, yakni modernis dan tradisionalis. Kemudian ada abangan dan sekuler. Dari situ kemudian muncul teori masyarakat ke dalam 3 varian, yakni abangan, santri, dan priai, yang menjadi basis dari kelembagaan politik seperti partai politik dan menginternalisasikan paham politik aliran dalam platform organisasi, termasuk dalam memetakan basis dukungan di masyarakat. Argumen politik aliran yang dikembangkan Geertz selanjutnya dijadikan landasan untuk membaca perilaku pemilih hasil pemilu 1955, di mana polarisasi pemilih dan dukungan terhadap massa PNI dan PKI serta Masyumi dan NU di sisi berbeda, mencerminkan dua tipe keagamaan masyarakat, yakni abangan dan santri, sehingga muncul diferensiasi partai Islam dan partai non-Islam. Baik, yang kemudian Herbert Reid menyatakan bahwa berawal dua sumber utama pemikiran politik di Indonesia, inilah kemudian yang memunculkan 5 aliran politik, yaitu yang pertama komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari barat. Walaupun mereka seringkali menggunakan istilah politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional, komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunis Indonesia. Lalu yang kedua sosialisme demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat. Aliran inilah yang kemudian muncul dalam Partai Sosialis Indonesia. Kemudian yang ketiga Islam, itu terbagi menjadi 2 varian, yakni kelompok Islam reformis atau modernis dalam istilah yang digunakan secara umum yang berpusat pada Partai Masyumi, serta kelompok Islam konservatif atau sering disebut dengan tradisionalis yang berpusat pada Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal sekarang dengan NU. Lalu yang keempat nasionalisme radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian yang kelima tradisionalisme Jawa. Penganut tradisi Jawa, permunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang konkret, melainkan hanya sebagai memengaruhi pandangan aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya, atau bisa dikatakan sebagai shadow ataupun bayangan dari para aktor politik di Partai Indonesia Raya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri politik aliran. Yang pertama yaitu menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai politik yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua mendukung pilihan politiknya berdasarkan bentuk-bentuk primordialisme seperti suku, bangsa, ideologi, dan agama. Kemudian yang ketiga, pemilih berdasarkan tokoh ormas yang berpengaruh atau figur yang berpengaruh dalam masyarakatnya. Yang keempat, politik aliran bertujuan untuk memetakan basis dukungan di masyarakat Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya ialah mengenai pengaruh politik aliran terhadap integrasi masyarakat Indonesia. Secara umum, politik aliran dalam upaya integrasi masyarakat Indonesia dapat dilakukan, meskipun memang terlihat kentara sebuah perbedaan yang ada, akan tetapi sinyal-sinyal akan sebuah integrasi bangsa masih terbuka lebar. Hal ini tentunya dikarenakan bahwa kesadaran akan rekam jejak sejarah Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat dan bangsa yang mampu untuk merdeka dengan usahanya sendiri melalui persatuan dan kesatuan yang ada. Dan hal itu sendiri dibuktikan hingga sampai saat ini semboyan bangsa kita masih tetap sama, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.